Berada tak jauh dari pusat kota Solo, rumah bos besar perusahaan tekstil terbesar se-Asia Tenggara yang kini dinyatakan pailit, yakni PT Sritek. Halo teman-teman, saatnya kita jelajah virtual lagi ya. Jangan lelah melangkahkan kaki, mari jelajah negeri. Pada kesempatan kali ini, saya kembali mengajak Sobat Masdon Channel semua melihat suasana rumah bos besar PT Sritek. Raksasa tekstil Asia Tenggara, PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritek, resmi dinyatakan pailit oleh Pengadilan Negeri Niaga Semarang sejak Oktober 2024 lalu. Kini, perusahaan tengah menghadapi masalah keuangan yang cukup serius. Bahkan menurut laporan, Sritek harus menanggung beban hutang jumbo sebesar 32 triliun rupiah. PT Sritek juga menderita kerugian selama 4 tahun berturut-turut sejak tahun 2021 akibat adanya berbagai kendala. Salah satunya, persaingan di dunia industri. Perusahaan ini awalnya bermula dari usaha kios sederhana bernama UD Sri Rejeki di Pasar Klewer, Kota Solo yang dikelola oleh Haji Muhammad Lukminto pada tahun 1966. Seiring dengan berjalannya waktu, Sritek semakin berkembang pesat hingga menjadi perusahaan besar dan memiliki puluhan ribu karyawan pabrik yang berada di Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. Almarhum Bapak HM Lukminto meninggal dunia pada tahun 2014 lalu, dan kini perusahaan Sritek dikelola oleh anak-anak beliau, yakni Iwan Setiawan Lukminto dan juga Iwan Kurniawan Lukminto. Bos besar PT Sritek ini memiliki rumah megah dan tak jauh dari pusat kota Solo yang dikenal dengan nama Purimbaron. Oke teman-teman, berikut saya tampilkan suasana rumah bos besar PT Sritek yang berada di kota Solo. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Masdon Channel. Gimana kabarnya teman-teman hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dilimpahkan rezekinya. Buat yang sedang sakit, semoga lekas diberi kesembuhan. Yang baru menemukan channel ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya teman-teman. Thank you. Oke, sekarang kita berada di Jalan Slamet Riyadi. Nah, nanti kita akan belok ke kanan sana ya, menuju ke Jalan Bayangkara untuk melihat suasana rumah bos besar PT Sritek yang lokasinya dekat dengan pusat kota Solo. Oke, kita belok ke kanan sini. Tuh, di depan itu adalah menara Masjid Sriwedari yang pembangunannya masih belum selesai ya untuk Masjid Sriwedari hingga saat ini. Di sebelah kiri ada tulisan I Love Solo. Wah, mantap sekali ya. Nah, ini kita sudah memasuki kawasan Jalan Bayangkara. Di sebelah kiri ini juga merupakan kawasan Stadion Sriwedari. Kemudian di depannya lagi, nah itu yang tingkat adalah Museum Keris. Kita masih maju lagi. Ini ya, kawasan Museum Keris. Nah, kemudian kalau ke kiri sini merupakan kawasan Busri atau Buri Sriwedari yang terkenal dengan bukunya yang murah-murah ya teman-teman. Biasanya anak sekolah membeli buku-buku di kawasan Busri. Oke, ini kita sudah semakin dekat dengan rumah bos besar PT Sritek. Coba kita tengok lokasi di sekitarnya ya. Nah, ini di sebelah kiri ini. Oke teman-teman, sekarang kita sudah berada di sekitaran rumah bos besar PT Sritek. Nah, jadi kalau lurus sana itu merupakan kawasan Pasar Kembang Kota Solo. Namun tidak boleh lewat sini ya, karena ini adalah
jalan satu arah, harus berputar dulu. Nah, kemudian untuk rumah bos besar PT Sritek ada di sebelah kiri sini. Tuh, pagarnya ini cukup tinggi ya, mengelilingi dari depan sana sampai ke ujung depan sana. Pada bagian pinggir sini juga nampak adanya taman kecil dan beberapa tanaman yang menghiasi bagian luar tembok. Temboknya kurang lebih sekitar 3,5 meter. Dan untuk bangunan bagian dalamnya seperti itu teman-teman. Tuh, bangunannya ini sangat megah sekali ya, bertingkat, dan merupakan bangunan yang sangat bersejarah karena peninggalan zaman kolonial. Nah, bahkan kawasan Purimbaron ini sempat dibuka untuk umum ya, museum yang ada di dalam sana. Namun untuk saat ini sepertinya sudah kembali ditutup, hanya dibuka beberapa saat saja. Ini adalah rumah bos besar PT Sritek, yakni almarhum Bapak HM Lukminto. Nah, dari sini untuk menuju ke pusat kota Solo hanya 5 menit saja. Kawasan Balai Kota Solo ada di depan sana, sehingga lokasinya ini juga cukup strategis ya teman-teman. Oke, sekarang kita tepat berada di bagian depannya. Nah, itu ada semacam gerbangnya dan dikelilingi oleh tembok cukup tinggi ini temboknya. Kemudian di bagian depan sana ada bangunan bertingkat. Nah, ini adalah kawasan di sekitarnya. Ada lampu merah ya teman-teman. Kalau lurus yang mengarah ke Sukoharjo, kalau kanan yang mengarah ke Jogja. Kiri tidak boleh karena satu arah itu. Seperti ini kondisi kawasan sekitar rumah bos besar PT Sritek. Jadi PT Sritek ini dinyatakan pilot sejak tahun 2024 lalu. Nah, sempat mengajukan kasasi, namun kasasinya ditolak oleh Mahkamah Agung atau MA. Tuh, saat ini statusnya masih tetap pilot ya teman-teman. Jadi perusahaan Sritek ini sedang berjuang untuk bisa pulih kembali agar perusahaan tetap bisa beroperasional dan tidak terjadinya PHK besar-besaran, karena bisa merugikan banyak warga masyarakat. Mengingat kawasan PT Sritek selama ini dikenal sudah sangat banyak mempekerjakan bahkan hingga puluhan ribu warga ya, khususnya di kawasan Sukoharjo sana. Sehingga Sritek ini sedang berjuang agar bisa kembali pulih. Purimbaron merupakan sebuah bangunan yang dahulu difungsikan sebagai kantor petani. Bangunan ini berada di Jalan Bayangkara nomor 59, Sriwedari, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta, Jawa Tengah. Bangunan bersejarah ini memiliki luas mencapai 5.566 meter persegi dan dibangun pada tahun 1850 atau pada masa kolonial Belanda. Nama Baron sendiri diambil dari nama seorang petinggi Belanda, Mayor Baron van Hogendorp. Selain sebagai petinggi, Mayor Baron juga ikut berpengaruh dalam pendirian Keraton Kasunanan Surakarta. Purimbaron juga pernah menjadi lokasi diadakannya perundingan ceasefire, yakni perundingan gencatan senjata antara Belanda yang diwakili oleh Kolonel Van Hol dengan Letnan Kolonel Slamet Riyadi. Perundingan tersebut dilakukan saat peristiwa pertempuran 4 hari di Solo pasca agresi militer II Belanda. Pada tahun 1978, Purimbaron beralih fungsi menjadi gedung pertani. Perseroan tersebut bergerak di bidang agribisnis yang memproduksi, mengadakan, serta memasarkan sarana produksi dan komoditas pertanian. Kantor ini menjadi pusat pelayanan administrasi untuk PT Pertani. Oke teman-teman, cukup sekian tayangan video dari saya kali ini.
Mohon maaf apabila terdapat salah perkataan. Terima kasih sudah menyaksikan hingga selesai. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Mas Don Channel.